Anda pasti familiar banget kan sama nyanyian ini pas Natal? Gloria gitu. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya arti dari pesan surgawi itu? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal coba kupas tuntas makna di balik salah satu lagu Natal yang paling ikonik ini. Dengar kalimat Gloria in excelsis Deo itu, wah, langsung deh kebayang suasana Natal, ya kan? Gemanya tuh ada di mana-mana, di lagu-lagu klasik yang kita suka. Buat banyak dari kita, ini udah kayak ya soundtracknya bulan Desember. Nah, tapi ini dia pertanyaannya. Kita semua hafal lagunya, tapi pesannya kita beneran ngerti nggak? Soalnya di balik melodi yang kedengerannya megah itu, ternyata ada kebenaran yang dalam banget. Yuk kita gali bareng-bareng apa sih makna asli dari nyanyian para malaikat ini? Ternyata ini tuh bukan cuma lirik lagu yang indah doang loh. Ini kutipan langsung dari Alkitab, sebuah deklarasi agung yang katanya mengubah arah sejarah manusia. Coba bayangin, ini tuh kayak headline berita utama yang dikirim langsung dari surga. Oke, jadi hal pertama yang perlu kita sadari adalah ada pergeseran fokus yang radikal banget. Inti dari pesan Natal itu ternyata bukan soal kita, sama sekali bukan. Ini semua tentang kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya ya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia kuncinya. Dikatakan bahwa kedatangan Kristus ke dunia itu adalah momen di mana kemuliaan Tuhan yang tadinya nggak kelihatan, akhirnya bisa dilihat sama mata manusia. Jadi dia datang untuk jadi cerminan nyata dari kemuliaan itu. Jadi, ini benar-benar ngembalikin cara kita mandang Natal kan? Ini bukan panggung buat perayaan kita sebagai manusia. Justru, lampu sorot utamanya itu diarahkan sepenuhnya balik lagi ke Tuhan. Terus gimana dong cara kita nerapin ini? Sederhana aja, ada 3 langkah praktis. Pertama, hidup untuk memuliakan Tuhan. Kedua, stop cari panggung buat diri sendiri. Dan ketiga, arahin lagi kompas hidup kita, tujuan kita, kembali kepadanya. Oke, setelah kita ngomongin soal fokus ke kemuliaan Tuhan, terus apa efeknya buat kita? Nah, ternyata pesannya nggak berhenti di situ. Pesan surgawi ini juga bawa hadiah lain, sebuah karunia emosional yang luar biasa, yaitu sukacita. Coba diperhatiin jangkauannya. Pesan dari surga ini bukan kabar eksklusif buat sekelompok orang doang loh. Ini diumumkan sebagai sumber kesukaan besar yang ditujukan untuk semua bangsa. Luas banget kan? Tapi penting nih buat kita bedain. Ini bukan sekedar rasa senang sesaat yang datang dan pergi tergantung situasi ya. Ini adalah sukacita rohani. Sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih awet, yang akarnya itu ada di dalam pesan Injil itu sendiri. Lalu, gimana caranya biar kita bisa ngalamin sukacita ini? Ada 3 ajakan praktis. 1. Terima sukacita itu sebagai hadiah, sebagai karunia. 2. Pilih secara sadar untuk nggak terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Dan yang ketiga, yang ini juga penting banget, bagikan kabar baik ini ke orang lain. Jadi kita udah punya kemuliaan, lalu sukacita. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Pesan ini ternyata dirancang bukan buat didengerin doang. Bagian ketiga ini nunjukin kalau ini tuh sebuah undangan. Undangan untuk bergerak. Dari yang tadinya cuma denger, jadi mengalami langsung. Coba deh kita lihat reaksinya para gembala. Mereka ini contoh yang sempurna banget. Mereka nggak cuma diam aja terus mikir, oh keren juga beritanya. Nggak gitu. Mereka langsung berdiri dan bilang, yuk kita ke Bethlehem buat lihat. Mereka benar-benar bertindak. Ini agak ngubah cara kita mandang malaikat loh. Mungkin kita mikirnya mereka tuh kayak kurir, cuma ngantarin pesan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, mereka itu adalah penyembah pertama. Mereka bukan cuma ngasih berita, tapi mereka memimpin pujian. Ini ngajarin kita satu hal penting. Kalau kita beneran ketemu sama pesan ini, responnya pasti penyembahan. Jadi, ajakannya ini buat kita semua. Jangan cuma puas sama pengetahuan kata orang. Ini undangan buat kita untuk bergerak, untuk punya pengalaman pribadi. Bukan cuma dengerin, tapi benar-benar nyari dan ngalamin sendiri dengan iman. Oke, jadi apa yang terjadi kalau kita udah fokus sama kemuliaannya, terus kita terima sukacitanya, dan kita alamin dia secara pribadi? Nah, semua itu secara alami akan ngerucut ke satu hal, sebuah hidup yang isinya adalah penyembahan. Coba deh, lihat lagi para gembala. Begitu mereka lihat dengan mata kepala sendiri, apa reaksi pertama mereka? Reaksi yang paling natural, paling spontan, yaitu memuliakan Tuhan. Pengalaman nyata mereka itu langsung melahirkan penyembahan otomatis. Nah, ini dia puncaknya. Ternyata penyembahan itu bukan sesuatu yang kita lakuin sesekali aja, misalnya pas hari Minggu. Bukan, ini adalah sebuah gaya hidup. Di mana setiap bagian hidup kita, keluarga, kerjaan, bahkan waktu santai, semuanya jadi bentuk pujian.
Gimana caranya? Ada 3 hal. Pertama, hidup dengan sikap menyembah yang non-stop. Kedua, selalu pelihara rasa syukur atas anugerah keselamatan. Dan yang ketiga, secara sadar, jadiin seluruh hidup kita itu kayak sebuah lagu pujian buat Dia. Jadi kalau kita runut lagi dari awal, kita bisa lihat ya, perjalanan pemahaman kita itu bergerak. Dari yang tadinya cuma dengar lagu Natal yang udah familiar banget di kuping kita, sampai ke pemahaman yang lebih dalam kalau pesan ini tuh sebenarnya nuntut sebuah respon pribadi dari kita masing-masing. Nah, itu dia intinya. Jadi, kalau kita rangkum, semua ini mengerucut ke 4 ajakan utama. 1. Muliakan Tuhan dalam hidup kita. 2. Terima karunia sukacitanya. 3. Datang dan alami Dia secara pribadi, jangan cuma katanya. Dan 4. Hiduplah dalam penyembahan. Keempat hal ini nyambung semua, jadi satu kesatuan. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Gimana ya kalau kita mulai melihat Natal itu bukan sekedar hari libur atau tradisi tahunan, tapi sebagai sebuah undangan pribadi yang aktif buat kita. Kira-kira gimana hal itu bakal mengubah cara kita nyambut Natal tahun ini dan juga di tahun-tahun berikutnya?